Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah modul 2.3, tugas ruang kolaborasi praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Dwi Ari Septiawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen. Berikut adalah pembimbing kami, fasilitator Ibu Rifa Hashmi Mahmudah, dan pengajar praktik Bapak Eko Wihartono. Dan rekan kerja yang terlibat pada praktek coaching ini adalah Bapak Nugroho Sigit Yulianto. Coaching adalah suatu proses bimbingan atau pendampingan berdasarkan relasi kemitraan di mana seorang coach membantu coachee untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah yang dihadapinya. Coach mengembangkan beberapa keterampilan kunci, yaitu menjadi pendengar aktif, memberdayakan potensi coachee, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mencapai tujuan percakapan. Coach juga bertanggung jawab membantu kliennya untuk mengevaluasi dan merefleksikan kemajuan yang telah dicapai. Tema yang diambil di sini adalah masalah pendidikan, adanya siswa yang motivasi belajarnya menurun akibat kecanduan game. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Pak Nugroho, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Okay. Ini kita ketemu lagi Pak Nugroho. Barangkali di pertemuan kita hari ini kita bisa sharing-sharing dikit. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Nugroho ke saya. Mungkin bisa Betul sekali Bu Ari. Apa? Monggo Pak Nugroho. Ya. Kalau saya ketemu Bu Ari itu kalau nggak ada sesuatu pasti ada masalah. Kali ini saya datang ke Bu Ari ini karena saya butuh sharing bersama lah, butuh refleksi bersama, dan tentunya butuh motivasi dalam permasalahan saya. Nah, ini saya cerita dulu kalau permasalahan ini saya terkait dengan pembelajaran. Nah, ini terkhusus dari salah satu siswa saya. Siswa saya yang akhir-akhir ini gimana ya? Kok kayaknya mengalami perubahan seperti itu Bu Ari. Mengalami perubahan, mengalami perubahan yang bagaimana Pak? Mungkin ini jadi di sini Pak Nugroho mengalami permasalahan terkait dengan anak didiknya yang mengalami perubahan, begitu nggih? Perubahan yang bagaimana Saya Pak? cerita dulu ya Bu Ari ya. Saya cerita dulu ya. Ini agak panjang, ini mohon bersabar. Siap. Karena ceritanya panjang sekali dan nanti semoga saya punya pencerahan dari Bu Ari, punya arah untuk menemukan solusinya. Ini Bu Ari ya. Saya punya salah satu siswa yang sekarang kan saya pegang kelas 5 ini ya di SD. Saya punya siswa namanya Fahri, cowok. Ketika dulu di kelas 1 sampai di kelas 4, ini si anak tadi terkenal dengan anak yang jenius, anak yang pintar, anak yang rajin dan sebagainya. Baik di sekolah maupun di rumah. Di sekolah dia rajin pelajarannya, nilainya dan sebagainya. Ditunjukkan juga dengan sikapnya yang baik, dengan temannya, dengan gurunya dan sebagainya. Di rumah pun begitu dengan orang tua. Orang tuanya ada bapak ibunya, ada mbahnya, kemudian dengan masyarakat. Bahkan si anak tadi rajin sekali ke masjid, adzan dan sebagainya. Nah, permasalahannya terjadi ketika si anak itu orang tuanya itu bercerai. Jadi
ayah ibunya itu bercerai, kemudian si ayahnya itu tinggal di luar kota, kemudian ibunya juga kerja karena untuk mencukupi kebutuhannya ya. Nah, jadi dia tinggal di rumah dengan neneknya. Nah, neneknya itu juga ternyata punya warung dan hampir waktunya itu sepenuhnya tercurahkan di warung itu. Nah, singkat kata, si anak tadi karena kurang perhatian mungkin ya dari mbahnya, dari ibunya, kemudian dia itu sering keluyuran dengan teman-temannya, kemudian sikap itu berubah ketika bapaknya ini ya, yang drastis sekali ya, perubahan yang sangat drastis. Bapaknya ini mengirimkan handphone kepada si anak tadi. Tujuannya sih bagus, Bu. Tujuannya itu untuk bisa komunikasi ya. Namun karena apa ya, mungkin terpengaruh dari teman-temannya di kampung ya, yang suka ngegame, akhirnya si anak tadi ke sekolah itu kayaknya sudah jadi hal yang tidak dia inginkan. Dia sibuk dengan gamenya di rumah. Bahkan ketika saya panggil karena nggak masuk sekolah, itu nggak masuk sekolah itu seminggu pasti ada. Yakin itu selalu ada. Tak sehari 2 hari itu pasti. Nah, bahkan yang paling parah itu sampai seminggu nggak nggak datang ke sekolah, Bu. Nah, ditambah dengan kalau izin, okay, izin lewat WA karena kita mempunyai regulasi yang membebaskan anak itu izin dengan WA ya, memudahkan anak. Nah, di WA itu saya yakin betul di WA itu yang menulis pasti bukan neneknya, tapi di apa itu di bahasanya itu mengatasnamakan neneknya. Saya nggak mungkin seorang nenek bahasanya itu seperti itu. Nah, ternyata yang saya alami kemudian si anak tadi sering bolos sekolah tanpa apa itu ada keperluan, tanpa ada kepentingan, tanpa ada apa itu mungkin sakit dan sebagainya. Yang saya temukan dia itu selalu berbohong untuk tidak hadir ke sekolahan. Nah, mungkin Bu Ari punya apa itu motivasi untuk saya bagaimana cara supaya saya bisa permasalahan saya ini bisa berbagi mencari solusinya. Baik, jadi yang saya tangkap tadi dari cerita Pak Nugroho, Pak Nugroho ini punya salah satu siswa yang awalnya rajin, awalnya cerdas gitu, tapi mengalami perubahan dikarenakan anaknya itu korban broken home seperti itu. Kemudian karena dibawain HP sama ayahnya, sekarang malah jadi kecanduan HP gitu, Jadi Pak Nugroho berharap di sini di obrolan kita ini Pak Nugroho bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak gitu, baik. Kalau boleh tahu Pak, usaha yang sudah pernah Bapak lakukan apa dalam menghadapi masalah ini? Pernah saya coba, Ibu. Saya hadirkan anak tadi, saya tanya kenapa kok seperti ini. Si anak tadi mengakui kalau itu memang dia berbohong, berbohong untuk bisa izin tadi. Nah, kemudian ya itu masih saja terulang, mungkin karena kecanduannya itu sudah sampai level yang kronis mungkin ya seperti itu, sehingga sulit untuk menghindar. Bahkan ketika saya panggil mbahnya itu datang ke sekolahan, mbahnya itu cerita kalau si anak tadi berani dengan mbahnya untuk bisa memegang HP itu, karena mbahnya itu sudah nyoba juga untuk menyimpan HP-nya supaya tidak dipakai si anak tadi, tapi ternyata mbahnya nggak kuat untuk menerima apa itu kemarahan dari
cucunya tadi nggih. Yang namanya mbah kan mungkin terlalu sayang dengan cucunya nggih, yang dialami banyak orang sekarang ini. Mbah itu lebih sayang pada cucunya daripada yang lain nggih. Enggak Oke. cucunya anaknya Jadi dan sebagainya. betul. Jadi si anak ini sudah pernah dipanggil begitu nggih Pak nggih? Sudah pernah Sudah, ditegur tapi tetap mengulangi kesalahannya lagi. betul sudah. Nggih. Beberapa kali bahkan nih. Nggih, baik. Kalau boleh tahu yang terlibat atau mungkin yang pernah yang pernah melakukan usaha seperti Pak Nugroho, mungkin baru Bapak sendiri atau mungkin ada pihak yang terkait lagi yang terlibat dalam hal ini, Pak? Karena yang perubahan yang terjadi ini saya juga tanya-tanya dari kelas-kelas sebelumnya walinya, itu dulu belum pernah seperti ini. Dan ketika HP itu datang di kelas saya, terjadilah perubahan itu di kelas saya ini. Sementara yang baru terlibat ya sebatas saya. Iya, Oh, saya belum melibatkan untuk yang lebih besar. nggih. Usaha kalau saya lihat ini usaha Pak Nugroho ini sudah bagus sekali ya, sudah luar biasa, sudah menegur anaknya dengan harapan anak ini bisa berubah begitu. Iya. Kemudian kira-kira Pak Nugroho apakah ada rencana lain mungkin untuk menghadapi si anak ini, Pak? Saya punya ya, tapi belum saya coba. Ini mungkin Bu Ari nanti bisa memberi semacam tambahan semangat untuk saya, mungkin ada alternatif dan sebagainya. Saya pernah punya rencana untuk melibatkan banyak pihak seperti kepala sekolah, kepala desa, dan RT mungkin seperti itu. Karena pergaulannya itu salahnya kalau saya lihat itu di kampungnya dengan anak-anak kampung. Mungkin saya akan adakan komunikasi dengan pihak-pihak itu, RT, kepala desa dan sebagainya. Nggih. Itu usaha rencana yang luar biasa loh Pak, sampai Pak Nugroho ingin melibatkan sampai ke RT, bahkan Pak Nugroho benar-benar akan terjun langsung gitu nggih melibatkan RT. Itu luar biasa. Saya setuju itu Pak. Bagus sekali itu rencana Pak Nugroho. Kira-kira akan direalisasikan kapan ini Pak? Itu rencana yang bagus sekali itu. Kalau saya inginnya secepatnya Bu ya, karena cepatnya nggih. di anak tadi nanti impaknya nanti bisa berpengaruh dengan anak-anak yang lain kalau tidak dihentikan, kalau tidak diatasi. Hanya saya juga ingin segera mungkin untuk melaksanakan rencana saya ini. Betul Pak. Ini rencana yang luar biasa. Jadi nanti direncanakan akan direalisasikan secepatnya begitu, nggih. Mungkin nanti ada pihak terkait yang membantu Pak Nugroho dalam merealisasikan rencana ini, Pak? Tentunya nanti saya komunikasi dengan kepala sekolah saya sebagai pemimpin di unit saya, nggih. Karena saya bagaimanapun untuk hubungan keluar saya butuh izin dari beliau, nggih. Kemudian saya juga libatkan rekan-rekan sejawat saya dengan teman-teman guru saya di sekolah, khususnya dalam pembinaan anak-anak yang sering terlibat dengan si anak tadi. Mungkin main di rumah, di kampung itu sering terlibat dengan si anak tadi, bisa sedikit membantu dari upaya saya. Betul Pak. Ini luar biasa ini Pak. Kalau misalnya betul-betul rencana ini semoga bisa benar-benar direalisasikan ya Pak Nugi. Amin. Baik. Terima kasih. Nanti saya tunggu kabar selanjutnya. Semoga rencana ini benar-benar bisa direalisasikan, bisa berhasil. Saya tunggu kabar baiknya dari Pak Nugroho. Siap Bu, doanya, mohon dukungannya gitu ya. Semangat Pak Nugroho. Siap. Terima kasih banyak Bu Ari. Kira-kira dari obrolan kita ini tujuan Pak Nugroho tercapai tidak ini untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Nugroho? Kayaknya saya semakin yakin.
Kalau saya yakin ya Pak tadi ya? kan sebelum ngobrol dengan Bu Ari tadi, saya masih ragu-ragu. Saya butuh dukungan moral terutama. Oke, Nah, setelah ini kok baik. saya jadi semakin yakin untuk mencoba Semakin gitu. yakin. Oke, Iya, sip. Bagus Pak. Semangat Pak. Lanjutkan Pak. ya, siap-siap. Ini sekaligus sekalian refleksi ya Pak ya, sama yang tadi sekalian yang Pak Nugroho rasakan apa tadi sebelum coaching kita, kemudian ketika saya coaching dan setelah coaching ini Pak, bagaimana perasaan Pak Nugroho? Perasaan saya yang pasti lega ya Bu ya, lega, Lega. plong. Alhamdulillah. Ada yang mau mendengarkan masalah saya, bahkan memberi arahan ya untuk menemukan solusinya. Yang saya kalau istilah Jawa awang-awangan awalnya, awangan-awangan. Ragu-ragu. Dengan obrolannya ini saya punya ide yang ingin saya realisasi gitu. Saya semakin yakin dengan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya juga turut senang ini bisa menjadi pendengar setia Pak Nugroho, bisa mendengarkan keluh kesahnya, permasalahan yang dihadapi. Semoga solusi atau rencana Pak Nugroho tadi benar-benar bisa direalisasikan dan lancar, semoga berhasil ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Siap-siap. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.